Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa jurusan PGSD Universitas Esa Unggul. Kita masuki sesi yang pertama dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Untuk sesi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar filsafat ilmu dan logika. Jadi hanya sekedar pemahaman kalian saja atau pendahuluan mengenai filsafat dan ilmu logika. Oke ya, kita lanjut. Oke, ini adalah visi misi S Unggul. Oke, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus mengetahui pada pertemuan pertama ini tentang visi dan misi S Unggul. Yang pertama menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Yang kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Oke, ini topik sebelum UTS. Ini topik yang pada tatap muka kita nanti akan diubah ya, sesuai dengan topik online saja. Oke, ini topik sebelum UTS adalah ada kontrak perkuliahan selama 1 semester, kefilsafatan dan metode, kefilsafatan, filsuf-filsuf dalam kajian filsafat, bahasa dalam uraian kefilsafatan, lapangan penyelidikan kefilsafatan, dunia sebagaimana ilmu melihatnya, beberapa corak sistem. Oke, topik setelah UTS kita bahas epistemologi suatu masalah, epistemologi makna suatu kebenaran, konsep ontologi, kosmologi, astrologi, masalah jiwa dengan konsep tokohnya, nilai estetika. Jadi saya ulang lagi, jadi topik-topik ini eh, bisa berubah karena sesuai dengan dosen koordinator masing-masing mata kuliah. Jadi disesuaikan saja dengan topik-topik yang ada di kelas online kalian. Berhubung kelas online ini sangat mendadak sistemnya ya, artinya sangat keadaan darurat, maka sesuaikan saja topik-topik yang ada di online atau kelas online kalian. Secara umum konsep yang akan dibahas oleh saya dan dosen koordinator itu hampir sama ya, tentang hal-hal yang dibahas tentang kefilsafatan atau ilmu filsafat. Oke, ini buku referensi yang bisa kalian gunakan ya. Pengantar filsafat ada Louis Kotosov dan pengantar filsafat umum ya, atau filsafat-filsafat yang lain karena buku filsafat itu sangat banyak sekali. Oke, ini ada penilaian. Oke, ini ada kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 30%, tugas 30%. Oke, nanti tugas eh, ya, tugas 30%. Nanti tugas itu adalah tugas-tugas online saja ya, yang berkaitan dengan setiap pertemuan pada mata kuliah kelas online kalian. Oke, kita masuk sedikit tentang sejarah filsafat. Filsafat telah dikenal manusia itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, yakni pada masa Yunani kuno. Ya, jadi awal munculnya kefilsafatan itu pada masa Yunani kuno. Oke, itu di Miletos, Asia Kecil, tempat perantauan orang Yunani. Jadi awal muncul filsafat adalah di Yunani, tempatnya di kotanya di Miletos. Kayak tokoh-tokoh pemikir besar seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pemikir besar filsafat ya yang terkenal, Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Oke, kemudian ini bapak estetika dan filsafat ya, Socrates. Nah, Socrates ini dianggap sebagai perintis estetika, guru dari Plato ya, yang dikenal sebagai dewa estetika. Pada saat itu belum ada istilah estetika, bermula dari perdebatan Socrates dengan muridnya yang bernama Hippias tentang alat ukur keindahan. Jadi ilmu estetika, ilmu jiwa ya, eh, terutama ilmu estetika itu dipelopori oleh Socrates ya. Kalau ilmu jiwa itu diperkasai oleh Sigmund Freud, tapi Sigmund Freud ini kita tidak bahas, hanya Socrates saja berkaitan dengan ilmu estetika. Nah, Socrates ini itu
mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, makanya disebut dengan bapak filsafat. Nah, Socrates itu mempunyai sebuah murid ya yang bernama Plato. Kemudian Plato ini mempunyai murid juga bernama Aristoteles. Nah, seperti kita lihat ya, perkembangan filsafat ini tidak jauh dari ketiga tokoh tersebut dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, Socrates, Plato, Aristoteles, mungkin kalian tidak asing dengan tiga tokoh tersebut ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian filsafat itu akhirnya berkembang hingga cabang-cabang yang terkecil sejak masa filsafat yang pertama, masa abad pertengahan hingga alam pikiran filsuf modern. Nah, ini adalah sehingga terjadi atau terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan teori-teori filsafat yang muncul ilmu-ilmu pengetahuan yang baru seperti yang kita rasakan, kita pelajari ilmu-ilmu dengan berbagai macam ilmu. Nah, itu adalah hasil dari eh, induk dari filsafatan tiga tokoh filsafat ini. Oke. Ini mungkin nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya di dalam tugas-tugas kita. Ada nanti mungkin menganalisis sebuah jurnal, ada title-nya, judulnya apa, problemnya apa ya di dalam sebuah abstrak, purpose, metode yang digunakan, data, data source, instrumen dan result. Ya. Di instrumen yang digunakan apa dan hasilnya nanti seperti apa nanti ini akan kita bahas berkaitan dengan tugas kalian di kelas online kalian. Oke, kita lanjut. Ini pun sama expected information, sama di dalam abstrak juga. What is the problem? What is the topic of this paper? Jadi apa sih permasalahannya ada di abstrak itu? Oke, kemudian how is the problem solved? Metodologi. Jadi metodologi yang digunakan dalam pemecahan permasalahan penelitian ya. Jadi bukan metode pembelajaran ya, tapi yang dijelaskan metodologi di sini dalam menganalisis sebuah nanti tugas kalian adalah metode dalam penelitian yang terdapat di abstrak. Ketika tidak ada di abstrak, biasanya ada di bagian metodenya. What are the specific result? How will is the problem solved? Nah, bagaimana ya hasil spesifiknya dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam sebuah penelitian, gitu ya. So what? How useful is this a sign of or to the reader? Ya. Apa yang harus dilakukan ya berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Oke, terima kasih. Kita akhiri saja perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.